lembaga-lembaga media di Indonesia saat ini jumlahnya sangatlah banyak. Tidak terhitung berapa jumlah media yang sekarang berdiri di Indonesia. Dan di antara mereka terdapat berbagai jenis. Beberapa di antaranya adalah media cetak, media massa, dan juga media sosial. Namun, banyak di antara mereka yang tidak melakukan penyampaian informasi secara benar dan secara faktual, atau dalam kata lain, mereka tidak menyampaikan informasi secara kredibel. Maka dari itu, para media di Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kredibilitas dan juga penyampaian informasi yang mereka sampaikan belum terjangkau ke seluruh penjuru Indonesia. Secara umum, pengertian media adalah suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Bahkan, salah satu filsuf mengatakan bahwa media massa juga berguna sebagai wadah pers dan alat berkomunikasi massa dinilai punya peran penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Namun, apa daya Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan media dengan baik. Buktinya saat ini, banyak media massa yang kurang terbuka informasinya terhadap masyarakat. Terlebih banyak lagi website berita atau kanal pemerintah yang tidak akurat, menjadikan suatu informasi dan masyarakat menangkap informasi yang tidak jelas. Maka dari itu timbulnya informasi-informasi hoaks. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah metode kualitatif dikarenakan menghasilkan data yang lebih mendalam serta menghasilkan jawaban atas permasalahan yang peneliti temukan. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara online untuk penyesuaian dengan kondisi dan situasi pandemi COVID-19. Wawancara online yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber dari penikmat media massa dengan menggunakan teknik Google Form. Untuk proses narasumber dan peneliti dalam melakukan wawancara online melalui Google Form dapat dilakukan di rumah masing-masing. Penggunaan narasumber dalam penelitian ini yaitu penikmat dari media massa. Isi pertanyaan yang tercantum dalam Google Form tersebut untuk mengetahui dan menganalisis dari permasalahan yang peneliti temukan. Kronologi dalam pemberian Google Form yang akan dibagikan kepada narasumber, pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampling purposive dengan mempertimbangkan respon dari sampel yang akan dipilih. Untuk target jumlah narasumber sebanyak 10 narasumber yang didapat dari mahasiswa dan pelajar yang ada di Kota Malang. Untuk pengumpulan data dari respon narasumber yang didapat dari Google Form akan dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan fitur pengumpulan hasil jawaban dari narasumber yang tersedia di Google Form. Hasil penelitian, media massa baru-baru ini telah berkembang dengan pesat. Media tidak hanya sebagai kanal pembawa informasi, tapi sudah berkembang sebagai pusat informasi itu sendiri. Perkembangan media di era teknologi informasi memungkinkan semua lapisan masyarakat mengakses informasi secara bebas dan sangat terbuka. Kondisi demikian memungkinkan pemahaman yang berbeda-beda dari masing-masing komunitas. Penelitian ini mengambil kasus peran media massa dalam keterbukaan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil survei kami kepada 10 orang melalui Google Form. Diagram pertama menanyakan beberapa jam Anda mengakses media untuk keperluan berita dalam kehidupan sehari-hari. 40% orang menjawab di 10-30 menit mengakses berita menggunakan media. 40%-nya juga untuk 30 menit sampai 1 jam. Nah, kemudian 20%-nya yang mengakses media untuk keperluan berita selama 1 jam atau lebih. Untuk diagram kedua menunjukkan bahwa 80% orang menjawab bahwa media di Indonesia masih belum transparan dalam memberikan berita kepada masyarakat. Saat ini banyak media massa yang kurang terbuka informasinya. Terlebih lagi banyak website berita yang tidak akurat. Karena hal ini dampaknya masyarakat menangkap informasi yang tidak jelas dan menimbulkan informasi palsu atau hoax. Dan untuk diagram selanjutnya, peran media dalam keterbukaan informasi menunjukkan 90% menjawab bahwa media memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat di masa kini. Pembahasan peran media massa dalam kehidupan sosial, terutama dalam keterbukaan informasi. Bagi masyarakat ada 6 perspektif dalam hal melihat peran media. Di antaranya, yang pertama,
Media massa sebagai windows on event and experience. Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang sedang terjadi di luar sana, atau media merupakan sarana belajar atau mengetahui berbagai peristiwa. Untuk yang kedua, media juga sering dianggap sebagai cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia yang merefleksikan apa adanya. Karenanya, para pengelola media sering merasa tidak atau bersalah jika isi media penuh dengan kekerasan, konflik, pornografi, dan berbagai keburukan lainnya. Kesimpulan dari makalah peran media dalam keterbukaan informasi bagi masyarakat adalah sebagai perantara dan sumber informasi terpercaya untuk meluruskan jalan aktivitas masyarakat, sehingga mewajibkan kita agar selalu pintar dan memilih informasi akurat dan terpercaya. Dengan adanya bukti diagram bahwa masyarakat Indonesia 90% menggunakan media sebagai pacuan dan sampel kehidupan, maka tidak heran jika sampai saat ini masih banyak media yang belum sepenuhnya transparan dalam menyampaikan berita karena dianggap masyarakat selalu memilih dan melihat iklan daripada membaca berita, sehingga muncul berita hoaks. Namun di balik itu semua, terdapat beberapa media yang berjuang dan berusaha menyampaikan berita secara transparan demi kepentingan bersama. Maka dari itu, mari kita bijak dalam memilih berita dan mencari informasi kebenaran sendiri agar pengetahuan kita makin luas. Jika tidak kita lakukan secara mandiri dan mengandalkan media massa terus, mulai kapan kita pandai dan transparan informasi bagi kepentingan diri kita dan orang lain?